Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 15, teksnya ayat 13 sampai 23, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 13 sampai 18. Ketika Daud mendengar berita pemberontakan Absalom, dia langsung berkata, "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri." Paragraf yang kedua, ayat 19 sampai 23. Banyak orang lari dengan Daud dan menyeberangi sungai Kidron sambil menangis dan berjalan ke arah padang gurun. Kesimpulannya, ketika Daud mendengar tentang pemberontakan Absalom, dia langsung berkata, "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom." Jadi banyak penduduk Yerusalem juga lari bersama dengan Daud. Dan sekalipun Daud berkata kepada Ittai yang baru datang dari Get, pulang dan mendiam dalam kota, tetapi dia menjawab akan bersama kemanapun. Kemudian banyak orang menyeberangi sungai Kidron sambil menangis dan berjalan ke arah padang gurun. Ajaran tentang Allahnya tidak dijelaskan firman Tuhan dan perbuatannya di dalam teks hari ini. Tetapi kita bisa mengerti Tuhan menaruh hati takut dalam hati Daudnya, sehingga dia segera mengambil keputusan akan lari. Sebenarnya Daud pun juga itu seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi sekarang dia hanya merasa takut. Itu karena Tuhan menaruh hati takut di dalam hati Daudnya. Itu untuk menghakiminya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud yang mendengar pemberontakan Absalom langsung berkata, "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom." Para pegawai raja mengikutinya. Daud tinggalkan 10 orang gundik hanya untuk menunggui istana. Kedua, Ittai yang baru datang dari Gad juga mengikuti Daud, sekalipun Daud berkata pulang dan mendiam dalam kotanya. Dia menjawab begitu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuhan kulaja, di mana Tuhan kulaja ada, baik hidup atau mati, di situ hamba-Mu juga ada." Begitu dia melihatkan kesetiaannya begitu. Ketiga, banyak orang Yerusalem mengikutinya perjalanan lari Daud, dan mereka menyeberangi sungai Kidron sambil menangis dan berjalan ke arah padang gurun. Mereka tetap mengikutinya Daud karena mereka masih tetap percayanya Daud, tetapi karena kesalahan Daud, karena kelemahan Daud, banyak orangnya menangis. Inilah kesalahan seorang pemimpin. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan bimbang dan jangan susah hati. Tetap memandang Tuhan dan taat hanya kepadanya. Jangan melihatnya situasi kesulitan, situasi keadaan yang tidak baik itu. Memandang Tuhan, pasti kita mengatasinya. Tetapi pada waktu itu tahu, sudah tidak memandang Tuhan, memandangnya, melihatnya situasi. Kedua, jangan kembali ke dunia sekalipun keadaan sekarangnya menjadi lebih buruknya. Percayalah bahwa Tuhan memenangkan segala tantangannya dan mengikutinya jalan yang Tuhan bimbing. Sekalipun di sana ada air mata, ada menangis, tetapi ikutilah itu. Kalau begitu, pasti akan berhasil baik. Akhirnya praktik hari ini, sekalipun menghadap keadaan sulit dan tantangan yang begitu berat, jangan takut dan memohon bimbingan Tuhan. Kemudian pergi kemanapun dengan mengikuti jalan yang Tuhan membimbing, sekalipun kelihatannya susah. Harus percaya Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan bersama kita. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.